Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan mengupdate penyerahan SK untuk rekan-rekan P3K Formasi 2023. Ini untuk besok dan lusa. Silakan cek daerahnya, ikuti video ini sampai selesai. Ya, sebelum kita membahas penyerahan SK untuk besok dan lusa serta beberapa informasi lainnya, kita jawab dulu beberapa pertanyaan rekan-rekan kita. Di mana di sini ada yang bertanya, TMT saya 1 Desember, apa bisa dapat THR? Nah, ini Bapak Ibu, angka 1 Desember ini sepertinya tidak mungkin ya, baik tahun 2023. Nah, kalaupun ini Desember 2024, ini pun juga tidak mungkin ya. Kemudian ada yang bertanya, izin Bapak Ibu, yang mengeluarkan SPMT itu dari sekolah, tempat kita nanti mau mengajar, atau dari BKD? Nah, di sini ada yang merespon, itu dari distrik. Kemudian diperjelas lagi, SK pengangkatan itu dari BKD, dan SPMT dari Dinas Pendidikan. Gaji mengikuti SPMT. Ini jawaban yang paling komplit dan benar ya Bapak Ibu. Kemudian ini dari teman kita, hadir yang pertama Pak Abu, ini update perkembangan NIP3K terbaru. Pak Abu, kalau progresnya sudah 100% tetapi SK masih kosong, itu bagaimana ya penjelasannya? Nah, sini saya menjawab, ya tinggal pencetakan SK, tinggal terima undangannya. Nah, jadi Bapak Ibu, beberapa daerah yang memang sudah 100% itu memang tidak ada alasan sebenarnya untuk menunda, kecuali memang Pemda sengaja menunda penyerahan SK Bapak Ibu sampai habis lebaran nanti. Siang Pak Abu, kalau sudah 100% terus SK sudah lengkap semuanya, kira-kira terima SK-nya kapan? Terus terang kami sebenarnya tidak bisa menjawab ya, ini tergantung Pemda masing-masing. Mau mempercepat atau memperlambat proses penyerahan SK Bapak Ibu. Intinya, bagi Pemda yang memang peduli kepada honorer dan P3K akan menyerahkan SK sebelum bulan April dan SPMT di bulan April sesuai dana DAU. Dari Patur, yang benar itu TTDSK baru masa orientasi atau masa orientasi dulu baru SK. Nah, perlu kita ketahui bahwa biasanya penyerahan SK dulu ya, tapi P3K biasanya nggak ada orientasi, hanya pengarahan biasa saja. Beda dengan CPNS yang ada masa untuk diklat ya, sedangkan P3K tidak ada diklat ataupun orientasi lagi. Progres NIP di Mola nggak bisa dicek. Iya sama Bang. Ini sebenarnya sudah kita bahas karena Mola lagi maintenance ya sampai dengan April nanti, sehingga hasil yang dimunculkan di aplikasi Mola kadang-kadang tidak sesuai dengan hasil real time-nya. Nah, secara spesifik Bapak Ibu bisa lihat di sini, ini adalah tahapan-tahapan pengusulan NIP3K ya. Jadi kalau Bapak Ibu di Molanya terdapat notifikasi seperti ini, berkas disimpan, ini berarti Bapak Ibu baru masuk tahap 2. Di mana usul telah selesai diinput, saat ini sedang menunggu persetujuan usul oleh pejabat yang berwenang di instansi. Kalau notifikasinya approval surat usulan, ini berarti tahap 3, usul telah disetujui oleh pejabat yang bersangkutan di instansi, saat ini sedang menunggu verifikasi di BKN. Kemudian kalau notifikasinya menunggu tanda tangan pertek, ini berarti Bapak Ibu sudah tahap 4 ya, usul telah disetujui oleh BKN, saat ini sedang menunggu proses tanda tangan pertimbangan teknis oleh BKN. Kemudian apabila ada notifikasi sudah ditandatangani perteknya, berarti ini sudah tahap 5. Pertimbangan teknis telah terbit oleh BKN, saat ini menunggu proses pembuatan SK ya oleh instansi. Kemudian kalau notifikasinya menunggu SK ataupun parab TTE dengan status menunggu proses tanda tangan PYB, ini berarti sudah tahap 6 ya, sudah mendekati. Kemudian tahap ke-7, setuju tanda tangan SK, berarti ini sudah selesai statusnya, menunggu proses tanda tangan elektronik. Ya, ini berarti tahap 7. Kemudian tahap terakhir, berarti pembuatan SK berhasil, ini berarti sudah siap diserahkan ke masing-masing pelamar P3K. Kemudian ini ada yang bertanya, kalau SPMT-nya baru bulan Mei, berarti kita tidak dapat gaji April ya? Jawabannya pasti ya, tentu tidak dapat ya, karena memang jika kita mau gaji di April, SPMT-nya harus 1 April ya. Tidak bisa juga 2 April, 3 April, 4 April, tidak bisa. Tetapi kalau SPMT-nya disebutkan di sini bulan Mei, kita harus pastikan ini tanggal berapa. Karena Bapak Ibu kita lihat di kalender, untuk bulan Mei itu tanggal 1-nya adalah tanggal merah. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kalau misalnya tanggal merah, ini tidak bisa ditetapkan SPMT. Nah, kalaupun ditetapkan tanggal 2, maka akan berlaku aturan BKN bahwa pembayaran gajinya tidak bisa di bulan Mei, tapi di bulan berikutnya. Hal ini sudah dibahas di dalam PMK nomor 202 PMK 2020 tentang tata cara pembayaran gaji. Kan disebutkan di sini bahwa di pasal 12, gaji dan tunjangan P3K dibayarkan setelah
Pertama tentu perjanjian kerja ditandatangani, Bapak Ibu tanda tangan kontrak. Kemudian SK-nya dikeluarkan. Kemudian Bapak Ibu menerima SPMT ya sebagai bukti melaksanakan tugas. Kemudian di sini disebutkan SPMT sebagaimana dimaksud tidak boleh berlaku surut dari tanggal penandatanganan kontrak. Ini artinya SPMT tidak boleh lebih dulu daripada SK. Kemudian, berkaitan dengan tanggal SPMT di sini di poin 4 dan poin 5 ya, bahwa P3K yang melaksanakan tugas pada hari kerja pertama bulan berkenaan, gaji dan tunjangannya dibayarkan mulai bulan berkenaan. Ini artinya SPMT Bapak Ibu di tanggal 1 bulan dimaksud, maka gajinya akan dibayarkan di bulan itu. Contohnya tanggal 1 di bulan April, maka gaji dibayarkan di bulan April. Tetapi jika P3K yang melaksanakan tugas pada tanggal hari kerja kedua dan seterusnya pada bulan berkenaan, maka gaji dan tunjangannya dibayarkan mulai bulan berikutnya. Nah ini kalau SPMT Bapak Ibu dikeluarkan pada tanggal 2, tanggal 3 bulan berkenaan, maka gajinya tidak bisa dibayar di bulan itu, tetapi dibayarkan di bulan berikutnya. Contohnya di tanggal 2 April, 3 April, maka gajinya baru bisa dibayar di bulan Mei. Nah pada kasus tadi yang tanggal satunya adalah tanggal merah, kalau SPMT-nya dikeluarkan di tanggal 2, 3 Mei, maka gaji tidak bisa dibayarkan di bulan Mei, harus dibayarkan di bulan Juni. Ya ini aturan pembayaran gaji P3K. Kemudian Bapak Ibu ini informasi undangan untuk besok Kabupaten Sintang ya, Provinsi Kalimantan Barat besok tanggal 26 Maret akan memberikan SK kepada P3K-nya. Selamat ya rekan-rekan di Kabupaten Sintang. Kemudian selanjutnya lusa di Kota Blitar tanggal 27 Maret juga akan menyerahkan SK. Selamat ya rekan-rekan di Kabupaten Blitar. Kemudian Bapak Ibu ini juga penyerahan SK di wilayah Kabupaten Selayar juga sudah serah terima SK yaitu di hari Senin, yaitu di hari ini tadi di 25 Maret 2024. Selamat ya rekan-rekan di Kabupaten Selayar yang kita baru dapat informasinya. Kemudian tadi juga Bapak Ibu 25 adalah di Pemkab Pandeglang Banten yang sudah kita sharekan videonya semalam, yaitu sejumlah 518 honorer di sana menerima SK P3K. Selamat ya di Pandeglang Banten. Kemudian ini Bapak Ibu 141 P3K juga menerima SK di Lok Somawe ya, yaitu pada hari Sabtu. Ini tanggal 24 Maret 2024 yang lalu. Informasinya juga baru kita dapatkan. Kemudian selanjutnya informasi di wilayah Kebumen ya, ini juga sudah serahkan SK di tanggal 22 Maret kemarin. Ini juga baru kita dapatkan informasinya sebanyak 287 orang. Kemudian Bapak Ibu ini adalah untuk di akhir bulan Maret nanti ada 1018 guru P3K Pemprov NTB akan diberikan SK yaitu di akhir Maret 2024 ini. Selamat bagi rekan-rekan yang di NTB segera menerima SK sebelum Lebaran. Tentu saja kita berharap semua rekan-rekan ini akan menerima SPMT di tanggal 1 April 2024. Demikian informasi yang dapat kami update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.